Baik, sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi kembali buat anak-anak yang sedang hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita kembali berdoa agar apa yang kita pelajari ini bisa membawa manfaat bagi kita. Berdoa mulai. Baik, sebelum mulai pelajaran Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Apakah semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kesehatan itu perlu dijaga agar kita bisa beraktivitas setiap hari. Baik, karena hari ini kita sudah akan bisa belajar. Sebelumnya dulu kita akan mencoba menyanyikan lagi satu lagu sebagai rasa cinta tanah air kita. Satu lagu yang biasa dinyanyikan setiap hari, apel Senin pagi. Lagunya Indonesia Raya. Bapak minta anak semua berdiri. Nah, sebelum siapkan dulu alat belajarnya, keluarkan alat tulisnya dulu. Sebelum memulai pelajaran, siapkan dulu alat tulisnya. Ya, keluarkan alat tulisnya ya, kita siap belajar. Karena Bapak mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Adaptasi makhluk hidup. Maksud artinya masih ingat dengan pelajaran kemarin. Hari ini kita akan lanjut membahas tentang sistem tata surya. Nah, jadi kita hidup di tata surya. Apakah anak-anak ada yang tahu jenis planet yang ada di tata surya? Siapa yang tahu? Misalnya planet apa? Iya, apa lagi? Ya. Bumi. Iya. Bagus. Jadi jumlah planet itu ada berapa semua? 8. Bagus. Jadi jumlah planet itu ada 8. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas planet itu satu persatu. Bapak ingin menyampaikan apa yang ingin kita capai pada hari ini, khususnya tentang sistem tata surya. Yang pertama, Bapak ingin berharap anak-anak mudah-mudahan nanti memahami itu apa pengertian atau deskripsi sistem tata surya. Kemudian apa itu pusat tata surya, dan
benda langit apa saja yang berada di dalam sistem tata surya, yaitu berupa planet-planet apa saja. Mungkin itu nanti akan kita pelajari pada materi melalui PowerPoint dan video pembelajaran. Harap anak-anak untuk memperhatikannya. Itu dulu. Baik, Bapak akan lanjutkan pada hal berikutnya. Kita akan, jadi harap anak perhatikan PowerPoint yang Bapak tampilkan nanti di penghujung pemberian materinya ada nanti LKPD sebagai praktik untuk pengetahuan anak-anak sejauh mana menyimak hasil pembelajaran. Baik, coba perhatikan Bapak tayangan dari yang pertama ini. Ini sistem tata surya. Bapak minta anak membaca dulu, salah satunya di antaranya atau siapa dulu? Ari, ayo deh, coba bacakan itu dulu. Sistem tata surya. Sistem Ya. tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang memiliki tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara terus yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Ya. Bagus. Nah, itu jadi Ari sudah membaca. Jadi itu tentang sistem tata surya. Jadi tata surya itu bagian-bagian dari langit yang itu tentunya dengan strukturnya. Jadi Bapak sampaikan sekali bahwa planet yang ada di tata surya itu akan beredar pada apanya? Pada strukturnya sehingga tidak bertabrakan dengan planet lain. Nah, jadi mudah-mudahan ini sambil ditulis ya, sambil ditulis-tulis. Jadi nanti sebagai ini mengingat kemarin atau hari ini menulis ini, belajar ini. Jadi tersimpan juga di memori otaknya dan skill menulisnya juga ada. Nah, jadi itu ya pengajaran tentang tata surya. Baik, Bapak lanjutkan, diperhatikan dulu. Nah, inilah gambar susunan tata surya yang ada di angkasa seperti itu. Jadi matahari itu ada di tengah. Nah, jadi itu planet-planet itu beredar pada porosnya masing-masing. Nah, sehingga tidak bertabrakan. Nah, sebenarnya planet itu sangat jauh dan kita tidak mampu melihatnya. Kita harus menggunakan alat tertentu. Bapak lanjutkan. Nah, ini dia matahari. Bapak kembali coba lagi ini untuk kemampuan literasinya membacakan teks berikut ini. Siapa saya, Pak? Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 300 dan 3.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar, ini menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fungsi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian energi ini dipindahkan keluar emas radiasi elektromagnetik dan termasuk spektrum magnetik. Bagus. Nah, jadi itulah yang ada di matahari. Jadi dari kumpulan energi, jadi dapat dipancarkan ke angkasa saja terjadi. Nah, itu radiasi elektromagnetik dan termasuk spektrum magnetik. Jadi di situ sangat panas sekali. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, lanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, ini selain matahari ada juga benda-benda langit lainnya, yaitu planet. Nah, jadi selain matahari, tata surya itu didukung juga oleh planet-planet. Nah, apa itu planet-planet? Adalah anggota benda-benda langit yang memiliki variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 8, yaitu, nah seperti yang anak ketahui tadi, dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi itulah planet-planet yang ada di tata surya. Jadi tetap diingat ya sebagai pengetahuan anak. Bapak lanjutkan lagi. Nah, ini planet yang pertama. Silakan diperhatikan, dibaca, ditulis boleh juga, hal-hal yang pentingnya ditulis. Lanjutkan, sepertinya dia meneng. Bapak coba dulu breakingnya ini. Mana? Hai. Hello. Hai. Hello. Hai hai. Hello. Hello. Hello hello. Hai hai. Bagus.
semangat. Nah, jadi lanjutkan seperti itu. Jadi kita fokus pada materi aja. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Planet yang ketiga. Perhatikan. Nah, planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi itu tempat kita. Nah, di situ ada tulis. Itu deskripsi tentang Bumi. Jadi Bumi itu berevolusi selama 360 hari dan itu pun bisa berubah waktunya. Nah, artinya bisa kurang lebih atau koma berapa. Nah, jadi kan kalau rotasinya itu selama 24 jam. Nah, itu planet ketiga karena planet yang istimewa tempat kita berpijak. Bapak lanjutkan. Mas. Coba lihat. Mas. Planet-planetnya merupakan planet kedua yang dari matahari yang memiliki ukuran lebih kecil dari bumi. Jadi ini diameternya 6.800 km, memiliki jarak ke matahari itu sekitar 28 juta kilometer. Waktu satu kali putaran atau rotasi 687 hari dan periode rotasi sekitar 24 jam sama dengan bumi. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Baik, Bapak lanjutkan planet yang ke-5. Planet yang ke-5 Jupiter. Sampai tidak sampai dewasa. Nah, kita ada planet ke-5 dalam ukuran anggota tata surya. Jupiter juga merupakan planet lainnya. Nah, itu. Bapak lanjutkan yang ke-6. Saturnus memiliki dua satelit diantaranya Titan. Nah, jadi lihat dibaca yang penting. Ini sudah kelas tinggi. Bapak lanjutkan Saturnus sekarang. Uranus adalah planet yang ke-8. Neptunus. Jadi planet yang terjauh dari tata surya atau dari pusat tata surya dari matahari itu adalah Neptunus. Baik, mudah-mudahan anak-anak bisa mengingat atau menyimak materi tentang itu. Bapak akan pertajam dengan menampilkan tayangan video. Nah, baik, kita akan menonton tayangan video untuk mempertajam materi tentang tata surya. Coba perhatikan anak-anak. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 1/100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Ya, boleh sambil ditulis kalau yang Gravitasi matahari penting ya. sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada polosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari, sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru
karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai dua satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam. Dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam. Dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ke-7 dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya. Be smart, be happy. Ya, mengapa Bapak sampaikan itu? Tadi Bapak sampaikan di PowerPoint tentang tata surya. Kemudian Bapak bertajam dengan menonton videonya. Nah, baik, hari ini kembali kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD tentunya. Ini untuk menambah pengetahuan juga dan sebagai bahan dari Bapak bagaimana kemampuan siswa menyimak materi yang Bapak ajarkan. Coba kita bagi 3 kelompok. Kalau di sini boleh aja. Nah, ini kelompok 1. Ini terus sama kelompok 2. Udah belum? Kelompok Hamdi kelompok nomor berapa itu kelompok? 3. Kelompok 2 mana? Sudah siap. Nah, ini namanya. Nah, ditulis namanya. Nama kelompoknya. Ini kelompok 3. Terus namanya deh. Kelompok 3 1 2 3 4. Kelompok 2 kami Ya, selamat mengerjakan. Itu berapa banyak tadi? Ya, memang kelompok 1 sudah kah? Sudah. Ambil kelompok berapa deh? 3 baik. Oh, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 Sudah. sudah. Kalau sudah selesai, kita akan coba presentasi hasil kerja kelompoknya. Nah, setelah hasil presentasi nanti kelompok itu memberikan tawaran kepada kawannya untuk menanggapi kalau ada. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 maju. Masuk. Kelompok 1. Ya baik, anak-anak karena sudah kerja kelompok, sekarang dipresentasikan hasilnya, disampaikan kepada teman-temannya. Barangkali ada tanggapan ataupun pertanyaan. Kalau nya bagus, syukur alhamdulillah, berarti ada pembelajaran. Silakan kelompok 1 disampaikan hasilnya. Nama kelompok 1. Saya Rahmadani Putri Neneng Syarifah, adik sendiri. Hasil kerjanya. Nama planet Merkurius, warna biru kecoklatan, jumlah satelit tidak ada, kala rotasi 59 hari, kala revolusi 88 hari. Venus, warna kuning keemasan, jumlah satelit tidak ada, kala rotasi 243 hari, kala revolusi 225 hari. Bumi, warna biru, jumlah satelit 1, nama satelit lihat ke bulan, kala rotasi 24 jam, kala revolusi 365 hari. 4. Mars, warna merah, jumlah satelit 2, nama satelit Phobos dan Deimos, kala rotasi 24,6 jam, kala revolusi 687 hari. 5. Jupiter, warna putih kecoklatan, jumlah satelit 16, kala rotasi 10 jam, kala revolusi 11,86 tahun.
1 + warna kekuningan. Jumlah satelit tidak ada kala rotasi 10,7 jam kala revolusi 29,5 tahun. Uranus warna hijau kebiruan. Jumlah satelit 27 kala rotasi 17 jam kala revolusi 84 tahun. Neptunus warna kebiruan. Jumlah satelit 11, nama satelit Lincoln. Kala rotasi 16 jam kala revolusi 165 tahun. Perhatikan ciri-ciri di bawah ini. A memiliki cahaya, B melakukan rotasi, C sebagai pusat tata surya melakukan, D melakukan gerak revolusi. Yang merupakan ciri-ciri dari matahari adalah jawaban kami B, A, dan C. 2. Perhatikan karakteristik planet di bawah ini. Memiliki satelit Phobos dan Deimos merupakan warna merah, merupakan planet yang memiliki kala rotasi 24,6 jam. Karakteristik planet itu dimiliki oleh jawaban kami Mars. 3. Kala rotasi adalah jawaban kami waktu yang dibutuhkan planet untuk berputar pada porosnya D. 4. Yang merupakan planet berukuran besar adalah jawaban kami C, Jupiter, Saturnus, Uranus. 5. Planet yang memiliki 100 satelit adalah jawaban kami Bumi. Silakan berikan tanggapan kawannya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Bagus sudah, kalau tidak ada, beri tepuk tangan dong buat kelompok 1. Sudah cukup bagus tadi presentasi kelompok 1 seperti itu. Mudah-mudahan presentasi berikutnya kelompok 2 juga bagus. Silakan kelompok 2 kami berkenan untuk ambil. Ya, silakan mulai. Nama kelompok 2 Muhammad Ar-Ramadhani, Muhammad Fadil, Ahmad Aidin, Zainal Abdali. Nama planet Merkurius, Mars, Jupiter, Al-Quran. Jumlah satelit tidak ada. Rotasi 59 hari. Rotasi 88 hari. Venus warna kuning keemasan. Jumlah satelit tidak ada kalau rotasi 24 hari. Kalau revolusi 205 hari. Bumi warna bumi biru. Jumlah satelit 1, nama satelit bulan. Kalau rotasi 24 jam, kalau revolusi 365 hari. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak ada. Iya. Ya, kelompok 3 sekarang akan menampilkan atau menyampaikan hasil presentasinya. Silakan. Nama kelompok 3 Hamdi, Alwi, Markus, Jena. Ya, bagus. Hasil kerjanya. Merupakan planet berukuran besar adalah A. Merkurius, Bumi, Jupiter. B. Bumi, Jupiter, Saturnus. C. Jupiter, Saturnus, Uranus. D. Mars, Venus, dan Neptunus. C. Jupiter, Saturnus, Uranus. 5. Planet yang memiliki 1 satelit adalah A. Neptunus, B. Mars, C. Bumi, D. Venus, C. Bumi. Iya, silakan tawarkan belum habis ya, sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan. Itu tadi hasil presentasi masing-masing kelompok dan Bapak amati ternyata hasilnya sudah cukup bagus. Jadi karena Bapak tayangkan materi ini tadi ada PowerPoint dan ada video pembelajaran luar biasa. Jadi sebelum kita simpulkan pelajaran malam itu ada pertanyaan. Apa sudah cukup jelas? Jelas. Tetap semangat. Ya, Bapak coba hari ini speakingnya kurang semangat siang hari ini. Bapak coba dulu sapa. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai hai. Cukup bagus. Jadi hari ini kita akan menyimpulkan materi tentang sistem tata surya. Nah, jadi Bapak kita simpulkan sama-sama apa yang dimaksud dengan sistem tata surya dan bagaimana saja itu. Jadi kita simpulkan bersama. Nah, lalu sebagai pusat tata suryanya apa? Nah, sekarang Bapak tanya, pusat tata surya pada sistem tata surya itu disebut apa? Hari. Iya, bagus. Jadi pusat tata surya adalah Matahari. matahari. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Sistem tata surya itu apa?
Nah, Kumpulan benda-benda yang lainnya saat pada matahari. iya, jadi kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari sesuai porsinya, itulah namanya sistem tata surya. Nah, jadi ya, mudah-mudahan itu bisa diingat planet apa-apa saja yang ada di sistem tata surya. Ada berapa tadi jumlah planet yang ada di tata surya? 8. Bagus. Sekarang mungkin itu saja dari Bapak dulu untuk hari ini. Tetap belajar, tetap semangat. Soalnya kita berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tapi sebelum itu, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita kembali berdoa. Nah, berdoa dulu. Ayo, berdoa sekarang. Alhamdulillah, jadi kita sudah cukup hari belajar untuk materi ini. Harapan Bapak tetap semangat untuk mempelajari materi-materi berikutnya. Nah, namun Bapak bertanya, apakah pembelajaran dengan sistem menggunakan alat bantu dan sebagainya apakah lebih menyenangkan atau bagaimana? Lebih menyenangkan. Alhamdulillah, jadi memang sekolah atau kuliah itu perlu penambahan perangkat media pembelajaran. Jadi mungkin itu dulu dari Bapak hari ini. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih atas kerjasamanya. Juga Bapak ingin sampaikan kepada Bapak dosen pembimbing, kemudian guru pamong khususnya dari Universitas Lampung Mangkurat, kemudian Pak Rusli mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, bimbingannya dan lain-lain. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada saya khususnya dan kepada teman-teman itu menjadi manfaat dan dapat meningkatkan sistem pembelajaran di sekolah, dan mudah-mudahan bisa memotivasi ke depan lebih baik agar siswa ini lebih konsekuensi dalam pembelajaran dan lebih memahami materi apa yang diajarkan. Sekali lagi, ulun Pak Rusli mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari saya silahkan kembali untuk pulang. Jangan terus terlompat ya mana. Ya, kelompok 2. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 3. Waalaikumsalam.